Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya akan datangin rumah salah satu teman. Ya udah udah kayak keluarga kayak gitu ya. Aku udah lama nggak ketemu. Ya kita langsung aja nih. Ini rumahnya. Tapi lupa ingat. Langsung. Oke. Assalamualaikum. Oke. Lanjut. Ada anaknya sudah. Siapa dia? Ada yang tahu? Oke, kita ngobrol-ngobrol sama dia. Bagaimana keseruannya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Apa nak tepuk pramuka juga gitu? Tepuk pramuka nak. Bangun ke tetangga. Oke, kakak-kakak sekalian, adik-adik, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah di rumah salah satu teman, dari kapan? Dari sekolah dulu ya, dari sekolah dulu. Tapi cukup lama lah, itu SMP ya, SMP Gus ya, dari SMP sampai sekarang ya alhamdulillah masih bisa ketemu. Nanti kita mau ngobrol mengenai gimana sih dulu waktu zaman sekolah dulu. Termasuk pramukanya nanti bisa di apa namanya ya, diambil lah untuk jadi motivasi, sebab banyak agenda, banyak kegiatan yang pernah dulu dilaksanakan ya, bisalah jadi referensi. Apalagi sekarang kan masa pandemi, mungkin orang banyak kesusahan kegiatan, tapi kalau nak diembek kegiatan juga dulu cak manu, sekarang udah acak ngumpul. Bingung juga ya, sudah tidak apa-apa. Oke, ada yang tahu dengan beliau? Oh, udah ada. Namanya Agus Setiawan. Kak Agus kalau dulu galak manggil Kak Agus. Ya, Kak Agus. Ya, alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi lagi di rumah beliau. Ini di mana sih? Di Merah Mata apa Mata Merah? Mata Merah. Kecamatan Kalidoni. Mata Merah. Kecamatan Kalidoni. Lumayan di ujung. Berapa kali kesini tapi lupa terus. Tadi kelewat. Tapi alhamdulillah masih dapat. Bagaimana Kak Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai bagaimana dulu waktu aktif-aktifnya di pramuka. Ya, Kak Agus ini termasuk orang yang aktif juga dulu. Jadi kita mau tahu gimana sih motivasinya dulu ikut pramuka. Bener gak sih tuh, Gus? Bener? Insyaallah bener. Tapi sebelumnya, kalau ngomong pramuka tuh paling enak pakai identitas. Ini pakai anakku, Gus. Kau pakai yang ini. Soalnya ini agak panjang. Masing. Kau baca tak masangnya? Ngumpul. Golong dulu. Berhubung beliau ini udah lama tidak ikut pramuka, maksudnya udah lama nggak aktif kayak gitu. Nah, jadi adalah kita mungkin lebih tahu ya kayak gitu. Oh, jangan cek itu rupanya kan. Ada kan yang dia tidak tahu. Cek buka dulu kan.
Buka dulu. Wah, untung. Nah, balik. Kayaknya bagus di skip baik. Potong. Dipotong. Udah. Aman. Ini kami juga baru di inilah, baru di Palembang inilah, tahu yang Caca ini. Tahu lah dewek Cak Mano di Makarti dulu. Oke, sambil kita masang ini namanya scrub Kak Gus. Slayer ya Jibong tuh ya. Scrub ini bukan face scrub tapi. Ke scrub ya? Ada sih yang lebih simple, instan. Bukan merah putih tapi. Jangan habis lo, dak lemak lah ni cak ni. Macam itu. Nah, oke, sekarang kita simpul. Simpulnya? Oke. Janganlah disimpul cak ini bela. Ini lipat. Ini namanya simpul persahabatan. Dapat juga belajar kemarin. Sudah, sebelahnya juga dilipat kayak. Oh, sebelah kiri itu. Sama sih, yang sebelah sini juga jadi. Yang mana yang enaknya bela? Okay. Jadi dia tuh kayak ini, dilipat dua kayak gini. Nah, satunya dimasukin di salah satu lipatannya. Oke. Ini ya. Nah, yang ini yang ujung bawah ini. Oke. Diambil, lipat ke sini, keluar sini. ujung bawah tuh mana sih ujung bawah ini? Berarti ke sini. Nah. Oke. Sudah. Nah, ujung yang satu ini dilipat masuk ke dalam lubang. Nah, ini. Bentar. Nah, ini kan ujung yang ini masuk ke sini. Sambil istighfar. Oh iya, ini. Oke, masuk kan. Dirapikan aja lah tinggal. Udah rapi lah itu. Oke. Nah, kan jadi ini kita. Kalau kita ini memang orang pramuka. Oke. Langsung aja deh ngobrol-ngobrol ke Agus. Nanya ini Gus. Dulu ngapo bisa ikut pramuka? Dulu diawali dengan iseng sebenarnya. Oh, iseng. Jadi jujur ya? Jujur. Benar, karena memang iseng. Waktu itu kan enggak punya kakak tingkat yang ngajak, enggak punya kawan, akhirnya diajak oleh teman yang iseng itu loh. Gus, ayo ikut pramuka yuk. Saya bilang ya sudah, coba-coba. Siapa ngajak itu? Mas Mulyadi. Kak Mulyadi waktu itu. Kok kayak nyesel nanya? Nyesel. Dia sekarang jadi kepala desa. Oh itu, oh ya. Informasi juga teman-teman. Alhamdulillah teman-teman yang aktif di pramuka dulu sama-sama sekolah. Sekarang udah pada ya bagus-bagus lah ininya. Nasibnya daripada mungkin kita berdua bagus ya. Itu agak susah. Agak susah. Ya, itu salah satunya tadi Asmulyadi, Kak Asmulyadi. Beliau alhamdulillah sekarang sudah jadi kepala desa. Desa apa sih namanya dia tuh? Desa Tanjung Baru. Tanjung Baru ya, Tanjung Baru. Nanti insya Allah deh Kak As minta tolong luangkan waktu. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya kan di channel Daeng Safril nih. Daeng Safril. Oke, sekarang dengan Agus. Oh, jadi ceritanya iseng-iseng. Iseng-iseng diajak sama Kak Asmul. Ikut sama beliau itu. Awalnya kan pas entah hari apa itu diajak diminta tolongi untuk nganter undangan waktu itu. Undangan apa tuh? Undangan apa. Terus habis itu diajak ikut pramuka lah, ngobrol-ngobrol. Sebelumnya itu nggak pernah sama sekali punya pengalaman dengan pramuka. Pas SMP nggak pernah ikut. Tapi pas tiba-tiba SMA diajak langsung
ikut. Kebetulan beliau itu kan aktif di Pramuka. Jadi iya ya, berarti ini ya. Iya sih. Lupa. Jadi SMA baru Pramuka itu. SMA Pramuka itu ya. SMA baru Pramuka. Oke. Terus alhamdulillah banyak belajar dari beliau sebenarnya. Jadi walaupun sekonyol apapun persahabatan kami dengan beliau itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kami itu belajar banyak dari beliau. Benar. Sekonyol apapun persahabatan kami dengan beliau. Benar. Karena sekarang kan kalau ketemu pasti mau ketawa mau apa lah. Tapi dulu itu kan beliau itu guru kita, belajar banyak. Saya dulu masih ingat, iya. Dulu saya masih ingat waktu SMA itu kan, kita berdua diajari semapur. Benar. Diajari semapur. Waktu di sekolah, pas tes diajari semapur, tapi kita sudah belajar duluan sama dia. Di sekolah kita diajari semapur, yang lain tidak ada yang bisa. Akhirnya kita dua yang bisa. Lebih inilah ya. Karena sudah belajar duluan, bukan karena pinter. Oke, jadi awalnya kayak itu, masuk Pramuka ya. Kalau inget-inget dulu waktu SMA itu lumayan banyak, Gus, ini kegiatan eskul kayak itu, bukan cuma Pramuka kan. Selain Pramuka ikut nggak sih yang lainnya? Ikut, namanya ikut, orangnya enggak. Jadi daftar. Namanya ikut. Cuma daftar. Habis itu orangnya enggak tapi. Tapi Pramuka yang memang benar jadi hidup. Demam ya di Pramuka. Pramuka. Bisa ya bahagia yang di Pramuka. Itu kalau sekolah kan dari pagi sampai sore, nah sisanya di Pramuka. Benar. Memang apa ya, kehidupan itu memang bisa dikatakan banyak memang di Pramuka yang larinya itu. Di zaman itu. Di zaman itu. Iya. Oke, jadi dari Kak Asmulyadi lah memang yang memang waktu itu termasuk yang memang kalau kita bisa katakan banyak lebih paham kayak gitu. Banyak dia lebih paham, lalu kemudian ya dia juga bisa merangkul kayak gitu, merangkul sampai dengan akhirnya ya kami berdua lah ngikut waktu itu. Merangkul bukan dalam artian yang sebenarnya ya, tapi merangkul, kalau merangkul yang asli kan kayak gini. bukan kayak itu, bukan. Maksudnya ya membina. Bukan merangkul beneran maksudnya. Bina. Oke. Oh itu jadi kalau eskul yang banyak tadi cuman nama saja kayak itu. Kok nama baik kayak itu? Karena kan kalau eskul yang lain itu cuman kegiatannya duduk dalam kelas, ngobrol, rapat, nulis. Kalau Pramuka tuh asik. Bener. Kemah, tengah hutan, gigit pacet, nyemprot, asik. Kalau eskul lain saya kan pernah juga ikut eskul kayak yang kayak bikin majalah sains apa gitu. Rapat. Apa tuh namanya? Itu kan kita bukan kir. Iya, Kir. Dari pagi sampai siang sekolah, duduk dengeri guru. Disuruh eskul, rapat, duduk lagi. Itu kan bosan. Akhirnya kegiatan yang bermanfaat, yang asik, yang seru tapi juga mendidik ya di Pramuka. Oke. Berarti memang ini ya waktu itu sebenarnya bukan tidak bagus ya. Eskul lain itu cuman tuh mungkin tergantung dari minat. Mungkin kalau yang senang dengan sains, yang duduk lama-lama berpikir keras ya bagus. Itu cocok untuk dia. Karena kita kan nggak cocok di situ. Ya sudah, senangnya tuh main lumpur. Ya kita tuh kan memang dulu ini orangnya memang aktif di lapangan kayak gitu kan. Aktif di lapangan. Jadi memang ini Pramuka waktu itu pas lah kayak gitu. Apalagi ya seru juga ya, bukan cuma sekedar ini, bukan cuma sekedar panas-panas kayak gitu. Dan
kerennya lagi kalau pramuka sebenarnya bukan hanya pramuka gitu loh. Kalau kita ikut KIR, ikutnya sains apa. Kalau di pramuka ya kita ikut kema, kita ikut skill, diajari skill, banyak skill dan juga mencakup sains juga. Kan begitu. Pramuka kan mengajari. Komplit lah ya itu. Mungkin kalau tidak ada salahnya, saya mendukung kalau misalnya pemerintah itu mewajibkan pramuka daripada ekskul yang lain, karena pramuka itu kan mencakup semua. Sekarang udah wajib di sekolah-sekolah. Di pramuka, di pramuka bukan hanya belajar kema, bukan hanya belajar camping, tapi juga bisa belajar misalnya apa, kayak misalnya belajar. Dia ada pelajaran umumnya juga pasti di dalam itu kan. Nah itu tuh. Jadi teman-teman, kakak-kakak, beliau juga sudah punya penyampaian bahwa pramuka itu juga nilai plusnya luar biasa. Nah, jadi tinggal ngikut aja deh perkembangan zaman ini gimana pramuka kali ini kan. Apalagi yang mau ditanya? Oke, kayaknya biar langsung ada kopelan. Kita kalau aku salah ada apa kan? Manusia itu tempatnya salah. Nah, ini dia water Mekah. Zam-zam water Mekah. Tapi sudah berubah wujud jadi kopelan. Ini saya sudah siapkan, ada ya semacam inilah, mungkin pertanyaan-pertanyaan. Nanti bisa diceritain sama dia nih. Oke. Insyaallah siap. Bukan arisan. Vaksin? Oh bukan? Vaksin, agak demam. Oh, agak demam. Ada yang demam di sini kan? Oke. Nah lah, yang nak ini belah. Itu harus dibuka galo. Oh, dibuka galo. Iya. Apa ya, kami bahasanya campur-campur karena memang itu dulu. Mau kasih informasi. Jadi kami ini sebenarnya orang Bugis, Sulawesi Selatan. Tapi berhubung ya dari kan lahir di mana sih, Gus? Lahir di bukan Sulawesi kan? Bukan. Di mana kok lahir? Di Jalur, Banyuasin lah. Nah, kami lahirnya di Sumatera Selatan. Jadi ya bahasa Palembang itu sudah keseharian kayak gitu. Nah, ya bahasa Indonesia tidak bisa ditinggal lah. Oke. Nah, ini apa tuh? Kesan menjadi pembina pramuka. Oh, bentar. Jadi, menurut informasi yang kami dapat, beliau ini dulu pembina pramuka. Menurut informasi yang didapat. Menurut informasi yang didapat ya. Bukannya barengan dulu. Aku itu ya. Jadi kau dapat dari mana informasi? Suka membongkar. Iya. Ya, dulu kami memang sama-sama pembina pramuka, tapi ada yang lain kita gudupkan. Ada yang lain. Dan dulu pernah kan? Pernah bareng. Waktu kita masih bersama dulu. Nah, beliau ini yang beda dengan saya dulu SD 3, Gus. SD 3 beda. Karena saya dulu nggak di SD 3, walaupun itu SD saya. Beliau nih yang ngajar. Untung dia sudah lulus. Kalau belum lulus, keke dulu bentar. Keke. Untung sudah lulus. Oke. Tapi ada juga yang sama kayak di SMP 1, kami sama-sama di mana lagi? Rasanya di situ lah. Nah, ini dulu deh dijawab. Kesan menjadi pembina pramuka. Terus terang, waktu itu kan saya belum ada pengalaman ngajar ya. Saya itu kan anak apa ya? Ya kerjaannya cuma di rumah, pergaulan kurang. Ya bener. Kurang bergaul. Saya jujur nih. Pergaulan kurang. Akhirnya di pramuka lah saya kemudian belajar berorganisasi dan public speaking lah mungkin. Soalnya kan kalau jadi guru, jadi pembina itu kan ngomong di depan banyak orang. Dan terus terang waktu awal-awal jadi pembina itu susah.
Ya kan enggak apa ya, baru Benar. anak baru lah. Bener. Masih SMA, kurang pengalaman terus jadi pembina. Aku juga ngerasa ke itu, Gus. Susah kan? Susahnya. Mau ngomong apa, gimana ngomongnya, susah. Beda kalau sekarang kan beda, sudah banyak pengalaman. Karena kan public speaking itu bukan teori. Benar. Oke, teorinya praktek, tahu. Tapi kalau gemeteran duluan ya apa nanti? Karena dia praktek langsung di depan mata orang-orang yang menyaksikan kayak gitu kan. Oke lah, materi hafal misalnya, materi sudah hafal. Cuma kalau bingung kalau sudah ngadapin banyak orang, speaking. Nah, kesannya itu ya. Tapi justru di situ jadi belajar. Di situ yang jadi belajar. Nah, itu berarti. Jadi belajar. Karena memang waktu itu kondisinya juga kita nih masih siswa juga, Gus. Mahasiswa. Itu, sudah jadi pembina kan. Jadi memang bisa dikatakan ya memang seharusnya mungkin belum harus ngomong depan orang ngajar, tapi karena itu juga adalah termasuk pendidikan. Karena memang di pramuka setahu saya juga golongan penegak, golongan pandega itu sudah jadi asisten pembina. Jadi ya secara langsung dia juga memang harus bisa ngomong depan orang kayak itu kan, dalam hal penyampaian materi. Oke, masih ada lagi kesan menjadi pembina pramuka. Itu mungkin tadi secara pembelajaran mungkin. Mungkin pernah apa ya? Dikucai adik-adik. Kalau yang kejadian-kejadiannya banyak lah sebenarnya, kejadian-kejadian itu. Oh, ini pernah waktu itu saya kan kejadiannya agak ekstrim juga sedikit. Apa itu? Saya kan jarak dari rumah ke sekolah yang saya bina itu kan lumayan jauh. Oh iya benar. Nah waktu itu sepeda saya rusak. Waktu itu masih pakai sepeda? Iya. Orang kan lagi rame-rame sekarang naik sepeda, tapi jalannya aspal, pakai helm. Kalau kami enggak, dulu jalannya off-road, becek. Jauh. Kok iya, tiap hari pulang pergi. Nggak perlu kita beli sepeda mahal. Dulu emang sudah zamannya begitu. Harus pakai sepeda. Sepeda saya rusak waktu itu. Jadi karena harus membina, akhirnya jalan kaki dari rumah ke sekolah. Berapa jam dia baru nyampe? Jalan kaki dari rumah ke sekolah. Sekolah tuh SMA kan? SMP 1. Oh, tempat bina. Jalan kaki. Jadi kalau naik sepeda 45 menit lah. Kalau jalan ini. Kalau jalan bagus. Ya. Kalau jalan kaki, ya 2 jaman. Itu berapa kilo lah? Berapa kilo? 2 jaman. Aku pernah ngitung 2 jam. 2 jam? Jalan kaki? Jalan kaki 2 jam, guys. Jadi, secara tidak langsung sudah latihan, apa tuh namanya istilahnya? Ya, long march apa ya? Hacking lah, kayak gitu mungkin ya. Jadi kuat dulu betis. Tapi beneran loh, aku dulu pas SMP otot paha ini jadi kayak omong fitness, terus six pack bener. Sekarang banyak gendut. Seriusan aku. Dulu pas SMP itu kan tiap hari berangkat pagi 45 menit naik sepeda, pulang siang-siang 45 menit naik sepeda. Jadi sehari itu pasti tidak kurang dari 1,5 jam naik sepeda. Wow. Tiap hari itu bukan mengikuti tren kayak sekarang kan. Ya harus begitu. Memang harus begitu. Tuh, kerasnya kehidupan dulu. Wow. Oke. Kalau sekarang orang main sepeda kan biar keren, biar gaya, itu pun cuma pas di hari Minggu sambil foto-foto, asik kan? Asik. Jalannya bagus, kering, aspal. Kalau kami dulu enggak, emang harus begitu. Itu pun sepeda ya kadang rusak di tengah jalan, putus rantai di tengah jalan, jadi harus bener kepak-ketok. Kalau tas orang itu kan biasanya isinya apa? Buku, pena. Kalau kami kunci. Bener. Jadi kalau pas bapak angkat tas tuh lontang. Ya biasa itu. Itu ya pengalaman dulu. Jadi itu salah satu kesan lah untuk ini ya. Jadi sebagai pembina, karena memang waktu bina pramuka itu di luar jam-jam ini kan, di luar jam belajar. Jadi
kadang kita bolak-balik memang, pulang dulu baru pergi lagi ke sekolah. Aku sudah ikut. Oh ikut itu? Aku ikut Oh sudah itu. ikut sudah pas itu? Tapi bukan ikut persanda, ikut seleksi. Walaupun udah ikut Aduh. Iya. Ber, kalian dipilih Ber. Jadi kau harus nyalon berarti.